percaya kami itu harus kami kerjakan. Dan salah satu wujud kami percaya kami beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang kami lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat kami beribadah, di saat kami melayani, kami tahu karena Tuhan memberikan kehormatan itu kepada kami. Semua yang menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Prosperous people, I'm grow, I'm good, I'm glorified. Sekali lagi, apa kabar? Saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Kita memasuki minggu yang ketiga. Kalau hari ini kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita masuk lagi dalam tuntunan firman Tuhan. Bahan boleh dibuka. Yaitu perbedaan Old Covenant dan juga New Covenant. Ya. Selama ini kita mempelajari apa perbedaan Old Covenant dan New Covenant. Coba perhatikan, perjanjian lama yang dimaksud di sini bukan tertuju kepada kitabnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, bukan. Terus kalau New Covenant itu bukan tertuju kepada, ya, itu bukan tertuju kepada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan. Ini harus dipahami dulu, amin. Amin ya. Coba kipas ini diarahkan dong. Kok dia ke awal-awal sana? Nah, mari kita buka Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 14. Yuk. 1 dan 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Nah, coba perhatikan. Kata Amin di situ hanya huruf besar. Bisa paham? Maka lihat. Coba perhatikan sungguh-sungguh. Di nats ini, inilah nats satu-satunya Yesus itu juga dikatakan Amin. Halo? Di nats ini satu-satunya sebutan daripada Yesus itu juga adalah Amin. Ya, maka dikatakan di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Yesus. Jadi Amin di situ itu adalah Yesus. Maka arti Amin di situ berarti sepakat dengan semua perkataan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Jadi setiap firman yang diberitakan Bapak dan Ibu meresponi amin, berarti setuju, sepakat dengan firman. Maka jangan pernah malas untuk memberikan satu respon, katakan amin. Lanjut. Dan dikatakan di situ, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Allah itu tidak pernah diciptakan. Yesus itu posisinya Allah Roh Kudus, Allah Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat di situ bahwa sesungguhnya Allah orang Kristen itu tidak pernah tiga. Paham ya? Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah bahkan dalam perjanjian yang baru disebut dengan Bapa. Sesungguhnya kita tidak pernah punya Tuhan tiga, hanya satu. Katakan amin. Katakan amin. Dan Yesus yang kita tahu itu adalah permulaan. Dari segala ciptaan, Yesus itu adalah permulaan. Artinya apa? Kita ini semua manusia yang diciptakan. Berasal dari siapa? Dari Allah. Maka Bapak dan Ibu dan saya sekalipun tinggal di bumi ini,
tetapi sebenarnya Anda adalah penghuni surga. Mengapa? Karena Anda dan saya sudah di dalam Yesus. Katakan amin. Yo, ayat yang ke 15. 15 ya? Ya, 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, jemaat Laodikia ini merupakan jemaat di mana notabene semua hidup mereka itu makmur. Hidup mereka itu kaya raya. Dan hidup mereka paling banyak itu hasil dari wall. Dan perdagangan mereka itu sangat diperhitungkan secara dunia. Maka lihat, jemaat Laodikia mereka punya pikiran seperti ini. Kami ini benar di hadapan Tuhan. Mengapa benar di hadapan Tuhan? Karena tolak ukur mereka itu masalah ekonomi. Selama mereka hidup kaya raya, mereka menjudge dirinya bahwa mereka itu semuanya benar di hadapan Tuhan. Bisa paham? Artinya nilai tertinggi bagi seorang, bagi jemaat Laodikia, yang tertinggi kebenarannya adalah perubahan ekonomi. Nah, ini di dalam spirit, di dalam hal rohani, itu yang disebut firman Tuhan tadi, engkau tidak panas atau tidak dingin. Nah, maka lihat ayat yang ke-16. Yuk baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam tubuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saya kasih gambaran yang paling praktis. Orang 50% tinggal di dalam hukum Taurat, 50% tinggal dalam kasih karunia. Inilah golongan jenis yang suam-suam tubuh. Halo? Bisa paham? Orang yang dalam tinggal hukum Taurat, maka nilai tertinggi di situ dibenarkan karena perbuatan. Tapi orang yang tinggal kasih karunia, Anda dan saya dibenarkan bukan karena perbuatanmu, tapi karena Yesus. Halo? Bisa dipahami? Amin. Nah, Alkitab mencatat engkau tidak boleh tinggal di hukum Taurat, engkau juga tidak boleh tinggal dalam kasih karunia. Jadi tidak jelas. Nah, jemaat Laodikia itu adalah jemaat yang selalu suka tinggal dalam dua sisi ini. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini Anda, sekali lagi, Anda itu jelas Anda harus panas. Amin. Amin. Anda dan saya hari ini harus tetap panas. Mengapa? Karena yang ada padamu dan yang ada pada saya, yaitu dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Bapak dan Ibu tidak boleh lagi tinggal di dalam hukum Taurat ini karena perbuatan ini. Tapi kita semua harus tinggal di dalam kasih karunia. Jadi, Bapak dan Ibu dan saya, karena tidak suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, dan warnanya jelas panas, maka Anda dan saya pemilik surga itu. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, lihat. Banyak sekali hukum agamawi mereka berdiri di dua sisi ini. Termasuk kekristenan juga masih berdiri di dalam dua posisi ini. Semua orang yang ada dalam hukum Taurat itu nilai kebenaran adalah perbuatan. Semua apa Bapak dan Ibu lakukan hari ini, perbuatan apapun, tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Maka kita diangkat, kita diambil, kita dipindahkan dari tuntutan hukum Taurat menjadi orang yang tinggal dalam kasih karunia. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini benar, Bapak dan Ibu hari ini kudus, hari ini Bapak dan Ibu menerima surga, itu bukan karena perbuatanmu, tapi karena Yesus yang ada Anda terima dan tinggal di dalam hatimu. Katakan amin. Nah, bagianmu dan bagian saya bukan lagi pribadi yang dimuntahkan. Katakan amin.
Amin. Halo. Harus tinggal dalam kesadaran bahwa Bapak dan Ibu dan saya hari ini tidak lagi posisi yang dimuntahkan. Tidak dimuntahkan. Setuju? Nah, lanjut ayat yang ke-17. 1 dan 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jemaat Laodikia melihat sesuatu yang terbaik itu masalah harta. Tetapi Yesus melihat mereka itu masih buta secara rohani. Bisa paham? Jemaat Laodikia berpikir mereka pakai baju, tapi kasih karunia melihat mereka semua telanjang. Hukum Taurat selalu membenarkan karena perbuatan. Artinya mereka dagang, mereka kerja keras, pasti dapat kasih. Betul? Betul tidak? Tapi firman Tuhan tidak melihat itu. Mereka tidak bisa melihat bahwa semua yang mereka dapat itu karena kasih karunia Tuhan. Maka Alkitab mereka melihat mereka itu tetap miskin, melarat dan telanjang. Nah, ini yang ditegur kepada jemaat Laodikia, bahwa nilai tertinggi dalam hidup itu bukan masalah harta, bukan masalah keuangan, bukan masalah materi. Halo? Tapi nilai tertinggi bagimu dan bagi saya hari ini, apakah engkau sudah jelas tinggal dalam kasih karunia? Apakah engkau sudah sadar engkau sekarang posisinya tinggal dalam kasih karunia? Itulah yang dikatakan firman Tuhan, Anda tidak telanjang lagi. Maka segala sesuatu kebenaranmu hanya tertuju kepada posisimu, hartamu. Alkitab mencatat engkau miskin, engkau melarat, engkau telanjang. Tapi hari ini karena warnamu dan warna saya sudah jelas, yaitu panas. Berarti Anda tidak miskin lagi, Anda tidak melarat lagi, Anda tidak telanjang lagi. Anda kaya, makmur, sehat, umur panjang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Ayat 18. Yuk, 1, 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga berpakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Nah, firman Tuhan di sini membuat kita harus tinggal di dalam kesadaran, harus selalu melihat hidup ini tinggal kesadaran kasih karunia. Amin. Amin. Sehingga waktu engkau melihat hartamu sekalipun, uangmu sekalipun, jabatanmu sekalipun, engkau tidak menganggap itu seperti emas yang selalu disimpan. Amin. Karena bentuk emas apapun modelnya, selama itu berasal dari bumi ini, itu tidak ada yang tetap. Maka kita mencatat di situ, engkau harus justru melihat emas yang sesungguhnya. Emas yang sesungguhnya itu apa? Kasih karunia. Amin. Justru mata jasmanimu harus melihat yang sesungguhnya. Emas yang sesungguhnya itu apa? Kasih karunia. Bukan emas yang mereka punya, yang mereka usahakan, yang mereka ambil selama ini. Nah, kita mencatat supaya mereka bisa melihat, mengembalikan bahwa emas yang sesungguhnya yang harus mereka pegang, simpan, itu adalah kasih karunia. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Ayat 19, yuk baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasih Bapa terhadap anak itu bukan berprinsip, bukan memiliki satu prinsip. Apa yang anak mau selalu diberikan, selalu diberikan, selalu diberikan. Prinsip Bapa terhadap anak itu bukan manja. Dengar. Prinsip seorang bapak terhadap anak itu bukan manja, bukan dimanjakan.
Halo? Tapi prinsip seorang bapak terhadap anak itu berbicara ditegur dan juga dikatakan didisiplinkan. Kalau keluar dari jalur. Halo? Karena waktu didisiplinkan, waktu ditegur, justru disitulah kebenaran firman ada. Jadi selama bapak dan ibu ada di bumi ini, ada di tempat ini, selama firman menegurmu melalui firman mungkin saat ini, juga mungkin waktu engkau membaca firman, mungkin waktu engkau bernyanyi, ada teguran. Itulah kasih Bapa padamu sesungguhnya. Teguran dari Bapa itu bukan untuk mencelakakan anaknya, tapi untuk menyelamatkan. Katakan amin. Katakan amin. Teguran seorang Bapa terhadap anak tidak ada nilai di situ, nilai negatif. Tapi teguran itu, disiplin itu membawa dia semakin mengerti supaya tinggal dalam kasih karunia, bahwa kasih karunia ini melebihi daripada emas dan perak. Amin. Lanjut, baca lagi. Yo, baca lagi 1, 3. Kalau perjanjian baru itu ada baru, berarti ada perjanjian yang lama. Betul? Betul tidak? Kalau ada perjanjian yang baru, berarti perjanjian yang lama itu batal. Kalau ada perjanjian yang baru, berarti perjanjian yang lama itu usang, tidak berlaku lagi. Kalau ada perjanjian yang baru, itu berarti ada salah satu di dalam sepakat itu yang mundur dari kata sepakat. Karena di dalam perjanjian ataupun di dalam hal sepakat itu harus ada 2 orang. Orang pertama dan orang kedua. Di dalam sepakat itu tadi, dalam perjanjian itu ada kriterianya. Waktu kriteria itu masih tetap dilakukan dengan baik oleh kedua oknum itu, berarti perjanjian yang lama itu, perjanjian itu harus tetap disebut dengan perjanjian yang baru karena tidak batal. Bisa paham? Perjanjian yang lama itu perjanjian antara Allah dan manusia, antara Allah dan Israel, antara Allah dan Adam. Adam jatuh dalam dosa. Bisa paham? Berarti dia yang keluar dari perjanjian itu. Allah sendiri tidak pernah membatalkan perjanjian itu. Tapi karena manusia itu keluar dari janji itu, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru. Halo? Amin. Perjanjian yang lama itu batal, usang, dan tidak berlaku lagi. Karena perjanjian yang lama itu berbicara perjanjian antara Bapa dan manusia jatuh dalam dosa. Ini usang, ini tidak berlaku lagi. Maka jangan pernah tinggal lagi dalam perjanjian yang lama ini, karena itu tidak berlaku lagi. Halo? Amin. Maka dalam perjanjian yang lama semua diukur dengan perbuatan. Jadi kalau Musa masuk surga karena perbuatan, Abraham masuk surga, Ishak masuk surga karena ditambah dibarengi dengan perbuatan. Tetapi dalam kasih karunia itu bukanlah karena perbuatan, tapi karena engkau percaya. Katakan amin. Katakan amin. Engkau percaya. Nah, di dalam perjanjian yang baru itu, kenapa itu akhirnya dibuat lagi? Karena yang lama tidak berlaku lagi, karena yang lama batal. Maka dibuatlah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu apa? Perjanjian antara Bapa dan Yesus. Halo? Antara Bapa dan Yesus. Kenapa tidak batal? Kenapa tidak dibatalkan lagi? Karena perjanjian yang baru itu tuntas. Perjanjian yang baru itu sempurna. Perjanjian yang baru itu tidak ada cacatnya. Karena Yesus semua melakukan apa yang menjadi tuntutan perbuatan tadi. Yesus sudah ambil alih semuanya. Itu menyelesaikan di kayu salib. Dosamu, dosa saya, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Kekudusanmu yang tidak kudus tadi, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Apa yang tidak bisa, apa yang Yesus tidak selesaikan di kayu salib, tidak ada lagi. Dosa pun sudah tuntas. Katakan amin.
Maka tinggal dalam perjanjian yang baru ini. Orang yang tinggal dalam perjanjian yang baru ini adalah orang yang selalu diliputi kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera akan terus berkelimpahan padamu. Mengapa? Karena segala sesuatu perbuatanmu itu, segala sesuatu yang kamu lakukan tidak sanggup engkau lakukan, Yesus akan menyelesaikan itu semua. Katakan amin. Lanjut lagi, yuk baca bersama-sama. Apakah Anda mengerti apa yang sudah Yesus bayar? Dosa Yesus sudah bayar. Halo? Halo? Hukuman matimu dan mati saya, Yesus sudah bayar. Maut yang seharusnya bagian kita, Yesus sudah bayar menjadi kehidupan. Halo? Anda dan saya yang hidup dalam kutuk, Yesus selesaikan semua kutuk di kayu salib. Sehingga engkau dan saya hanya satu DNA-nya saja, diberkati. Katakan amin. Katakan amin. Makanya jangan heran di perjanjian lama di dalam kitab Ulangan 28-29 antara berkat dan kutuk. Kutuk, berkat, kutuk. Artinya kalau engkau berbuat sesuatu yang baik, engkau diberkati. Kalau tidak melakukan sesuatu yang baik, engkau dikutuk. Di dalam Yesus, apapun yang kau lakukan hari ini tidak lagi berbicara itu berkat dan kutuk, tapi kasih karunia yang terus berlimpah-limpah padamu. Inilah yang Bapak dan Ibu harus sadar. Tinggal dalam kesadaran itu. Hidupmu dan hidup saya sebenarnya tidak perlu lagi repot-repot seperti kacamata orang di luar. Amin. Nah, lihat, lanjut. Ada 6 perbedaan perjanjian yang baru dengan yang lama. Pertama, yuk baca yang pertama. Yang di atas 1 dan 3. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Di perjanjian lama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Halo? Maka di perjanjian lama, Anda bisa dikutuk, bisa diberkati. Tergantung perbuatanmu. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, mulai dari kemarin dengan hari ini, kalau melihat perbuatanmu dan perbuatan saya, seharusnya kita masih tetap tinggal dalam kutuk. Betul tidak? Betul tidak? Setiap hari Bapak dan Ibu dan saya tidak terlepas yang disebut dengan dosa. Berbohongkah? Mengucapkan saksi dustakah? Hampir setiap hari. Marah pun itu dosa. Bisa paham? Bisa paham? Marah itu juga dosa. Jadi kalau kita masih tinggal di dalam perjanjian yang lama itu, apa yang engkau tabur itu juga yang engkau tuai. Tetapi lihat di dalam perjanjian yang baru, baca bersama-sama. Tapi di perjanjian baru 1 dan 3, Anda menuai apa yang Yesus tabur. Tepuk tangan dong. Ya. Anda menuai apa yang Yesus tabur. Semua yang Yesus tabur di salib, Bapak dan Ibu yang menuai. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Yesus menabur daging, kalau Yesus menabur darahnya tercurah, kalau Yesus memiliki umur pendek supaya engkau dan saya umur panjang, kalau Yesus menabur semua apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat tadi termasuk kutuk, itu Anda yang menabur, tapi Yesus yang menuai. Maka lihat sekali lagi di dalam perjanjian yang baru ini, Anda menabur apa, Anda menuai apa yang Yesus tabur. Halo? Karena dosamu, maka Yesus ada di salib. Sadarlah dalam
hal ini. Anda menuai, Anda menabur pemberontakan, Yesus menuai salib. Anda menabur kejahatan, Yesus menuai di salib. Maka lihat, apa yang Bapak dan Ibu yang Anda menuai, apa yang Yesus tabur. Yang kedua, baca bersama-sama. Perjanjian baru adalah perjanjian istirahat. Coba perhatikan sekali lagi. Ya, perhatikan lagi sekali lagi. Coba kembali yang pertama. Yang pertama. 1, 2, 3, coba baca. Di perjanjian lama, Anda menuai apa yang Anda tabur. Paham ya? Yang kedua. Enggak, no. Yang di bawahnya. Di bawahnya. Tapi di perjanjian baru, Anda menuai apa yang Yesus tabur. Kalau Bapak dan Ibu hari ini menuai kesehatan, yang menuai kesehatan, menuai umur panjang, ya. Kalau Bapak dan Ibu hari ini bisa dikatakan menuai segala sesuatu yang tidak baik, itu Yesus yang membayarnya di salib. Paham? Paham tidak? Nah, maka lihat, perhatikan sekali lagi. Ini rahasia yang tidak pernah kita selama ini tidak tahu. Ya. Anda menuai, bisa paham menuai kan? Menanam. Menuai apa? Panen. Yesus yang menabur. Yesus menabur yang kebaikan. Yesus menabur kebenaran. Anda yang menuai. Amin. Yesus menabur salib. Anda dan saya menerima keselamatan. Paham? Bisa paham ini? Jangan sampai gagal paham. Ya, yang kedua, yuk. Next. 1, 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian istirahat. Terus di bawah perjanjian lama semuanya adalah lakukan. Tapi dalam perjanjian baru semuanya sudah dilakukan, sudah selesai. Katakan amin. Nah, beberapa minggu yang lalu tuntunan firman Tuhan kepada kita itu berbicara rest, istirahat. Nah, garis besar kata istirahat itu yang Tuhan mau setiap hari itu harus Anda dan saya ada istirahat. Amin. Harus ada istirahat. Jadi itu tidak hanya berbicara juga hari ke-7, tapi setiap hari Anda harus ada waktu istirahat. Artinya bertemu Tuhan, artinya menyembah Tuhan, artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap hari waktu Anda melakukan itu, itulah istilah istirahat, rest. Ya. Nah, lihat, di bawah perjanjian lama semuanya adalah lakukan. Kalau Yesus menuntut kepada kita apa yang kau lakukan hari ini, maka tidak pernah ada yang sempurna melakukan sesuatu. Ya. Tapi di perjanjian baru semuanya sudah dilakukan, sudah selesai. Jadi kalau Bapak dan Ibu olahraga, naik sepeda, itu bukan untuk sehat, tapi karena Anda sudah sehat. Amin. Kalau Bapak dan Ibu datang di sini beribadah, bukan untuk diberkati, tapi karena sudah diberkati. Jadi, lihat sekali lagi, Yesus itu sudah melakukan semuanya. Bahkan keselamatan itu pun Yesus sudah berikan kepadamu. Maka kita bersyukur, kita sangat bersyukur dari miliaran manusia, Bapak dan Ibu dan saya, itu benar-benar menjadi spesial di mata Tuhan. Amin. Makanya satu sisi orang banyak mengatakan saya hamba Tuhan. Satu sisi orang lain mengatakan saya sahabatnya Tuhan.
Tetapi di dalam hal warisan, bapak dan ibu itu bukan lagi hamba, bukan lagi budak, bukan lagi karyawan, tapi jadi anak. Anaklah yang memperoleh warisan. Betul? Betul tidak? Seperti Pak Satria, apa yang dicari hari ini, apa yang disiapkan hari ini, rumah, itu bukan untuk anak tetangga, pasti untuk anaknya. Karena anaknya lah yang berhak mendapat warisan. Sekalipun anak Pak Satria dengan lucu-lucunya sekarang dengan kepala gundul, dia nggak mungkin datang, Pak minta warisan, Pak minta warisan. Sekalipun nanti anaknya sudah besar, dia juga tidak akan pernah ngomong-ngomong seperti itu. Tapi itu otomatis turun. Halo? 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 Maka hidupmu dan hidup saya kepada Tuhan itu sebenarnya bukan lagi kelas minta-minta. Karena Anda dan saya itu warisan, diberikan itu warisan. Anda sebenarnya tinggal mengambil dan fungsikan. Jadi doa jemaat, doa orang Kristen kalau masih hanya sebatas meminta, itu masih kurang pas. Anda dan saya hari ini itu anak, tidak perlu meminta, senangkan hati Tuhan saja, senangkan hati Bapa saja. Bapak itu tanpa Anda minta pun itu selalu diberikan. Katakan amin. Katakan amin. Anak-anak Bapak dan Ibu pergi ke sekolah, mereka tidak mungkin setiap akhir bulan, awal bulan minta uang sekolah, minta uang sekolah, minta uang sekolah. Mereka tidak minta pun Bapak dan Ibu sudah bayar uang sekolahnya. Halo? Amin. Maka hubunganmu kepada Tuhan itu tidak hanya bisa sebatas meminta, tapi harus sebatas bisa dikatakan itu harus menjadi suatu komunikasi yang hanya menyenangkan. Sembah aja Tuhan itu. Apa yang tidak bisa diberikan padamu, keselamatan aja Tuhan berikan, apalagi yang lain. Keselamatan itu loh, surga itu loh. Surga itu bisa dikatakan itu hanya ada di surga, tidak ada di bumi. Artinya apa? Surga itu dengan semua kemuliaannya diberikan padamu dan pada saya. Apalagi yang sebatas semua permintaan yang dimana permintaan itu tidak berbicara kekekalan. Halo? Saya tadi bicara bentar-bentar sama Pak Junjung, sama Pak Rey. Di situ tadi sepintas. Gereja ini tidak hanya berbicara 1-2 tahun. Halo? Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya bisa melihat secara mata iman 1-2 tahun ke depan. Gereja ini juga nanti itu akan terus menurun masalah generasi ke generasi. Halo? Halo? Jadi kalau gereja hari ini misalnya dia jemaatnya banyak, tidak hanya berbicara 1-2 tahun itu akan terus menerus. Halo? Terus menerus. Maka lihat, segala sesuatu yang Bapak fokuskan kepada kerajaan surga, maka dunia itu akan mengikuti. Akan mengikuti. Amin. Saya hari ini turun. Maksudnya turun kepala karet, bukan turun dari surga ke bumi, bukan. Ya. Siapa, travel siapa yang mau turun? Kan gitu. Tadi pas saya buka HP ini, pas lagi khotbah, travel, telepon. Ya saya matikan dulu dong. Gak mungkin saya jawab. Bisa Pak? Artinya saya lagi melakukan pekerjaan surga. Dunia nol ini tadi. Travel. Memang saya butuh, apalagi musim banjir ini, sulit. Paling kan nanti kalau nggak ada travel, Pak Satria saya suruh antar, pakai motor besar. Maksud saya, kita bisa melihat Tuhan itu, tanda kutip ya, sangat sibuk terus mengurus kita anak-anaknya ini. Saya khawatir, saya masalah travel, malaikat Tuhan yang urus. Halo? Amin. Ini orang kalau tinggal kasih karunia, itu nyaman. Nyaman. Gak perlu lagi ada yang ditakuti.
Tapi selama orang itu masih ada sisa-sisa tinggal hukum Taurat, Anda pasti katakan. Karena akan tertuju lagi perbuatanmu. Tapi kalau sudah tinggal kokoh dalam kasih karunia, Anda tinggal tenang, menikmati. Berkat-berkat itu akan menjadi bagianmu. Halo? Amin. Warisan itu bagianmu. Makanya apa yang Bapak punya, Anda juga punya. Katakan amin. Jadi kalau sampai hari ini ada orang sulit masuk gereja, sulit beribadah, sulit mengalami suatu perubahan-perubahan, karena apa? Karena dia masih kuat tinggal dalam hukum Taurat tadi. Karena perbuatan. Itu yang membuat orang sulit juga datang kepada Tuhan. Coba lepaskan dulu perbuatanmu itu. Sadar dulu kamu kasih karunia itu. Orang kalau sudah tinggal kasih karunia Tuhan itu nyaman. Mau pergi kemana nyaman. Mau jalan malam nyaman. Halo? Tadi malam saya dengan ibu itu hujannya lebat sekali. Anginnya kencang. Sampai jarak pandang itu mungkin hanya 1 meter. Saya bilang sama ibu, berhenti aja dulu. Berhenti. Kita coba lagi jalan. Tetap masih berhenti lagi. Itu berhenti di tempat yang sepi. Maksud saya, orang kalau dalam kasih karunia Tuhan, dia langsung menjas dirinya. Tuhan melindungi. Halo? Halo? Tidak ada lagi seperti ini. Tuhan tolong. Nah, model-model begitu masih ada banyak sisa hukum Taurat itu. Kalau Anda mengatakan Tuhan lindungi, tenang dong. Halo? Itu orang yang kalau sudah tinggal kasih karunia Tuhan, yang dia tidak ada lagi sisa-sisa di hukum Taurat, nyaman hidup. Katakan amin. Yang ketiga, yuk baca lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian hidup yang baru. Terus, pengajaran perjanjian lama membuat otak Anda tumpul dan hati Anda mengeras pada kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena semua tertuju kepada kekuatanmu, tertuju kepada perbuatanmu, tertuju kepada hanya kalau bisa diterima dengan intelektualmu, hanya tertuju kepada apa yang engkau punya hari ini, hanya tertuju kepada posisimu. Engkau akan tumpul. Engkau akan tumpul. Cobalah menghadapi sesuatu itu dengan konsep kasih karunia Tuhan. Tuhan, ini bukan bagian saya lagi, ini bagian Tuhan. Saya percaya. Kerjakan percayamu itu. Maksudnya mengerjakan percaya itu, engkau tetap ada dalam posisi percaya itu. Engkau tetap berdiri dalam percaya itu. Engkau tetap berdiri di dalam percaya itu. Itu artinya mengerjakan percaya. Amin. Semua orang yang berjuang tertumpu hanya kepada kekuatannya akan tumpul. Yang sulitnya sudah tumpul tapi tidak mencari kasih karunia, tidak melihat kasih karunia, terus memaksakan diri. Maka sampai kapanpun dia akan tetap tumpul. Tapi orang perjanjian yang baru, yuk baca. Tapi pengajaran perjanjian baru menyingkirkan selubung yang menutupi pikiran Anda dan menyingkapkan kemuliaan Bapa. Mengapa banyak orang tidak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat? Karena jawabannya mudah. Karena mereka tidak menerima kalau hanya tinggal percaya. Mereka lebih afdol ditambah perbuatan. Baru mereka menyatakan itu suatu kebenaran. Itu yang sulit. Banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat itu sulit. Karena mereka terus tertumpu kepada otaknya. Padahal otak ini ada tumpulnya. Nah, sedangkan dalam kasih karunia Tuhan, dalam keselamatan, itu otak pikiran itu tidak terpakai. Anda hanya memakai iman percaya. Amin. Amin. Kalau berbicara iman dan percaya berarti tidak ada perbuatanmu di situ. Itu 100%. 100% karena kasih karunia Tuhan itu diberikan padamu. Maka lihat, orang dalam pengajaran perjanjian baru, selubung-selubung tadi itu yang
yang ditutupi oleh otak tadi, yang ditutupi oleh kekerasan hati, yang ditutupi oleh hati yang keras tadi, itu kalau menerima kasih karunia Tuhan, itu akan terbuka sehingga dia akan bisa melihat kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dilihat. Amin. Kita harus tinggal di dalam kesadaran ini, harus tinggal. Maka orang tinggal kasih karunia Tuhan, dia itu pasti hidupnya tenang, tenang, tenang. Amin. Lanjut. Coba baca. Dalam perjanjian yang lama, harapan terbaik Anda adalah usaha perbaikan diri yang tak ada habisnya. Ya. Dalam perjanjian yang lama, harapan terbaik Anda adalah usaha perbaikan diri yang tidak ada habisnya. Saya mau bertanya, saya yakin Bapak dan Ibu dan saya pernah membuat suatu komitmen janji di hadapan Tuhan untuk memperbaiki diri. Sekarang pertanyaan saya, berhasil tidak? Hah? Berhasil tidak? Halo? Coba. Ada yang sudah pernah berjanji sama Tuhan, angkat tangan. Gak tahu janji apa, gak tahu. Pokoknya masing-masing. Bukan angkat kaki, coba angkat tangan. Pernahkah Anda berjanji sama Tuhan? Nah, berhasil? Kau yang memulai dan kau yang mengingkari, kan gitu. Kata lagu dunia. Maka lihat itu tadi. Komitmen manusia itu hanya sebatas dia ingin memperbaiki diri, tapi sampai saat ini gak pernah memperbaiki diri. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau Bapak dan Ibu masih dalam tinggal konsep kasih perjanjian lama tadi, yang jatuh-jatuh ini tadi langsung kena kutuk, kena kutuk, kena kutuk. Ya Tuhan, pokoknya saya nggak mau absen Tuhan ibadah. Setiap hari Minggu ibadah. Bila perlu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya ibadah. Sudah gak usah dulu Senin sampai Minggu aja dulu ibadah. Halo, pertanyaan. Di dalam komitmen tadi, janji tadi, berhasil? Halo, berhasil tidak? Loh, kenapa Anda dan saya masih hidup? Kenapa? Kenapa Tuhan langsung masih sampai sekarang Tuhan masih kasih nafas? Yang membatalkan janji tidak diberikan bernafas 3 menit. Kalau kata Tuhan begitu, pasti pemakaman jauh lebih ramai daripada virus corona. Betul? Tapi kalau sampai sekarang, maka jangan pernah engkau berjanji sama Tuhan. Tapi peganglah janji Tuhan itu padamu. Itu yang benar. Amin. Jangan pernah kau berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya berjanji, saya berjanji, saya berjanji. Anda dan saya selalu gagal. Tuhan, saya berjanji, saya berjanji, saya berjanji. Keluar dari sini sudah gagal. Rapuh. Tetapi dalam konsep perjanjian lama itu dilakukan. Tapi sekarang kita sudah tinggal perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu apa? Hiduplah dari janji Tuhan padamu. Karena kalau Tuhan sudah berjanji padamu, itu tidak pernah tidak jadi. Nah, waktu Tuhan berjanji itu padamu, kerjakan, tetap percaya tadi. Saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya. Katakan amin. Terus kita baca lagi, tapi dalam perjanjian baru, Anda adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17, manusia yang baru dengan hati dan pikiran yang baru. Amin. Pikiran baru inilah yang harus menjadi fokus dan goal kita kalau sudah tinggal dalam perjanjian yang baru itu. Orang kalau menyakiti hatimu tidak perlu balas, itu pikiran baru. Kalau perjanjian yang lama
telingamu hari ini hilang, Anda pun harus membalas telinganya juga hilang. Itu konsep perjanjian yang lama. Tapi perjanjian yang baru dikatakan, kalau pipi kirimu ditampar, berikan pipi kanan. Jadi siapapun sebenarnya yang mencoba untuk menjatuhkanmu, siapapun sebenarnya yang mencoba untuk mencelakakan dirimu, siapapun yang sebenarnya engkau sudah tahu bahwa dia itu akan merugikan dirimu, bagianmu itu hanya tetap percaya apa janji Tuhan padamu. Tuhanlah pembelamu, bukan engkau pembela. Tuhan pembelamu, pegang itu. Katakan amin. Jadi artinya kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhanlah pembelamu, itu pegang. Jadi orang tinggal dalam konsep yang baru, pikiran yang baru, dia tahu Tuhan pembelanya. Kalau Tuhan pembelanya, saya mau tanya, Anda dan saya sebenarnya tidak perlu lagi repot untuk membalas. Itu yang benar, itu yang Tuhan inginkan supaya engkau dan saya itu adalah ciptaan baru, pikiran baru, dan dikatakan tadi di situ apa? Manusia baru dan hati yang baru. Seluruh jemaat BFA, hati yang baru tidak boleh mudah tersinggung. Halo, amin. Tidak boleh mudah tersinggung dan sakit hati. Bisa paham? Bisa paham? Halo, jemaat BFA yang memiliki hati baru, jiwa baru, hati baru, Anda dan saya adalah pribadi-pribadi yang harus mudah mengampuni. Siapapun yang buat kesalahan padamu, engkau harus lepas, cepat mengampuni. Itulah orang yang memiliki hati baru. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Lebih semangat, katakan amin. Lanjut. Next. Yuk baca bersama-sama 1, 2, 3. Lahir dari roh membuat Anda bukan lagi tawanan dosa, tapi ahli waris bersama Kristus. Di kitab Lukas mengatakan Yesus itu semakin besar semakin kuat rohnya. Bapak dan Ibu, orang yang tinggal kasih karunia, maka lihat sasaran orang yang tinggal kasih karunia adalah rohnya semakin besar. Rohnya semakin besar. Rohnya semakin besar. Rohnya semakin besar. Amin. Roh yang semakin besar ini, roh yang semakin kaya ini, makanannya cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Bapak dan Ibu, hari ini yang tidak ada lagi masa pertumbuhan secara fisik, gak perlu lagi makan banyak-banyak, akan tetap tinggimu, akan seperti itu saja. Halo? Artinya pertumbuhan fisik ini ada batasnya, tapi pertumbuhan roh tidak akan pernah ada batasnya. Nah, Yesus sekalipun masih usia 12 tahun, tapi rohnya semakin kuat, itu yang membuat dia bisa mengajar di alili Taurat di rumah Tuhan. Kenapa? Rohnya tambah kuat, rohnya tambah besar. Maka ciri-ciri orang yang selalu tinggal kasih karunia Tuhan, dia memiliki roh yang lebih kuat, roh yang lebih kuat, roh yang lebih kuat. Katakan amin. Katakan amin. Lanjut. 1, 2, 3. Bisakah Anda melihat bedanya? Next. Perhatikan. 1, 2, 3. Perjanjian lama. Jika engkau melakukan, jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan sampai hari ini? Tidak bisa. Lanjut. Jika engkau menanyakan dia, pernah kau bertanya pada Tuhan setiap hari? Gagal. Terus, jika engkau hendak mempersembahkan, apakah engkau selalu setia dalam hal itu? Gagal. Lanjut. Dalam perjanjian lama, kita baca bersama-sama, jika engkau melakukan, jika engkau hidup menurut, sanggup, berhasil, gagal. Lanjut. Jika engkau mendengarkan, sanggup, berhasil, gagal. Lanjut. Jika engkau bernasar, saya melihat wajah-wajahmu hari ini seperti yang pernah bernasar. Halo, Pak Junjung pernah bernasar Pak? Pernah ya?
Ditepati Pak sampai hari ini? Gagal Pak ya? Gagal. Pak Haga? Pernah ya? Apalagi dulu ya, sama-sama nyanyi, pasti banyak bernasarnya. Pak Satria? Pernah. Dilakukan atau gagal? Gagal. Halo? Ibu Sumarsi? Pernah bernasar? Gagal? Gagal juga. Terus kalau yang gagal-gagalin, kenapa sampai sekarang masih senang tinggal di situ? Lanjut. Jika engkau mematuhi, berhasil? Enggak. Lanjut. Jika engkau tidak mematuhi, itu kutuk. Tadi yang di atas, jika engkau mematuhi, berkat. Lanjut. Di dalam perjanjian baru, di sini Bapak dan Ibu harus sadar. Tinggal dalam kesadaran ini. Amin. Ngomong, saya tinggal dalam kesadaran ini. Kasih karunia Tuhan. Perjanjian yang baru. Amin. Yuk lihat. Perjanjian baru karena Yesus sudah melakukan. Anda diampuni Yesus? Kurang semangat. Anda diampuni Yesus? Sudah diampuni? Kurang semangat. Sudah diampuni? Amin. Terus, Anda sudah sembuh? Amin. Terus, Anda diberkati? Terus, Anda benar? Katakan amin. Katakan amin. Anda benar bukan karena Anda benar. Yesus yang membenarkan Anda. Kalau melihat tadi dalam konsep perjanjian yang lama, gagal semua. Tapi dalam kasih karunia Tuhan, Anda benar. Katakan amin. Kalau perjanjian yang lama, Anda tidak benar. Perjanjian yang baru, Anda benar. Anda benar karena Yesus Kristus yang membenarkan. Katakan amin. Next. Perjanjian yang baru karena Yesus sudah melakukan. Anda kudus? Anda kudus? Amin. Terus, Anda hebat? Ngomong dong, saya hebat. Saya hebat. Lebih keras lagi, saya hebat. Terus, Anda diterima? Terima. Terus, Anda dicintai? Kurang semangat. Anda dicintai? Kalau tinggal dalam kesadaran ini, saya mau tanya, apakah Anda pernah kecewa dengan Tuhan? Sebenarnya enggak. Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bapak dan Ibu harus tinggal dalam kesadaran ini. Katakan amin. Lanjut, next. Perjanjian baru adalah perjanjian kesatuan. Dalam perjanjian lama, Tuhan hidup dalam tempat yang Anda tidak boleh masuki. Di dalam bait Allah perjanjian lama, ada halaman, ada pelataran, ada ruang tengah, ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini Anda tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya imam. Bisa paham? Tapi lihat di perjanjian yang baru. Dalam perjanjian baru adalah tempat kediaman Roh Kudus. Katakan amin. Coba perhatikan lagi. Di dalam perjanjian yang lama, bagianmu dan bagian saya itu hanya ada di halaman. Itu halaman. Kalau datang kepada Tuhan, bagiannya hanya di halaman atau di ruang tengah. Tapi kalau di ruang Maha Kudus, Anda dan saya tidak boleh. Yang ada hanya imam. Tapi waktu engkau di dalam Yesus, Anda nggak perlu lagi mampir di halaman, langsung aja masuk ke Roh Maha Kudus. Karena Anda sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Anda lah menjadi sasaran Roh Kudus itu. Kalau Anda dan saya sudah menjadi sasaran Roh Kudus, tinggal Anda berhak langsung ke Roh Maha Kudus dan tidak ada mati lagi. Katakan amin. Katakan amin. Kalau dulu imam memimpin Roh Maha Kudus, dia ada berbohong, dia ada jengkel, dia langsung mati di tempat. Maka zamannya Yesus ini ada dikatakan tabir itu Tuhan buat, tabir itu Tuhan pecahkan, tabir itu Tuhan belah supaya
Anda dan saya bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Maka yang dikatakan di situ, Andalah tempat kediaman Roh Kudus itu. Kalau dulu di perjanjian lama tempat kediaman Roh Kudus itu ada di ruang Maha Kudus, tapi Anda dan saya hari ini adalah ruangan itu. Katakan amin. Anda dan saya lah ruangan itu. Bapak dan Ibu harus tinggal dalam kesadaran ini. Itu yang membuat engkau dan saya menjadi orang hebat. Katakan, saya hebat. Lanjut. Yo, 5, 1, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Mengapa tidak bisa dibatalkan? Karena sudah sempurna. Dua belah pihak sudah sepakat, dan kedua belah pihak antara Bapa dan Yesus sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, tidak mungkin lagi dibatalkan. Kalau sudah sempurna, tidak mungkin lagi dibuat ada perjanjian yang ketiga. Kalau sudah sempurna, berarti tidak perlu lagi diubah. Katakan amin. Dan perjanjian antara Bapa dan Yesus sempurna, tidak akan pernah batal lagi. Maka Bapa dan Ibu saya yang tinggal dalam Yesus, Anda juga sempurna. Anda dan saya yang tinggal dalam Yesus, Anda juga kudus. Anda dan saya yang tinggal dalam Yesus, Anda juga pemilik sorga. Dan perjanjian itu tidak akan pernah dibatalkan. Lanjut, perjanjian lama bergantung pada janji rapuh Anda pada Tuhan. Maka lihat sekalian, tidak perlu engkau berjanji sama Tuhan, tapi hidupilah janji Tuhan itu padamu. Karena kalau Anda yang berjanji pada Tuhan itu akan rapuh, rontok di tengah jalan, sudah dilepaskan. Dalam perjanjian yang baru, berdasar pada janji yang lebih mulia, janji Tuhan itu sendiri. Yohanes 3:16, kalau Tuhan yang menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu janjinya Yesus, janjinya Tuhan padamu, dan itu tidak pernah batal. Amin. Itu tidak pernah batal, dan janji itu sempurna. Maka bagi orang Kristen, bagi kita semua hari ini, kematian secara fisik itu sebenarnya bukan lagi menakutkan Anda. Maka tidak perlu takut mati. Selama virus corona yang ada, kita tetap mengikuti aturan, tapi tidak perlu takut. Karena hidupmu, matimu bukan di virus corona, itu ada di tangan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Lanjut. 6, terakhir. 1, 2, 3. Perjanjian baru adalah perjanjian yang membukakan hati Bapa Anda. Semua punya Bapak jasmani? Pasti dong. Yang masih hidup? Oh iya, angkat tangan. Kalau nggak yang angkat tangan, hati-hati. Angkat tangan. Yang masih hidup. Nah. Baik. Maka lihat, gereja kita ini sifatnya padering, pembapaan, bukan mentoring. Saya mau tanya, Pak Haga, orang tua Bapak dulu pasti ada kelemahannya kan Pak? Bapak bisa terima? Terima. Gak mungkin Pak, gak usah. Kalau jadi Bapak saya cari Bapak yang lain aja, gak bisa Pak. Itu tetap Bapak, orang tua Bapak. Betul? Fathering. Bapak yang sempurna tidak pernah salah adalah yang di surga. Amin. Amin. Maka Bapak jasmani banyak kesalahan. Maka segala jenis Bapak apapun jenisnya di bumi ini, hanya Bapak di surga yang sempurna. Maka kita punya Bapa. Ingat, hanya di kekristenan yang sadar dan kasih karunia yang dia nyaman memanggil Bapa. Panggil Tuhan itu Bapa. Itu membuat hubunganmu dengan Bapa itu sangat dekat. Sangat dekat. Seorang anak memanggil bapaknya, itu artinya sangat dekat. Maka di kekristenanlah yang hanya boleh memanggil Bapa. Amin. Nah, seorang bapak hatinya pasti tidak ada memperkirakan, mengada-ngada membuat anaknya itu semakin hidupnya buruk. Enggak. Setiap bapak yang ada di bumi ini
cara menyampaikannya kasihnya pada bapaknya itu bisa berbeda-beda. Tapi Bapa di sorga itu sempurna, tidak perlu lagi diragukan. Katakan amin. Makanya waktu Nuh dia punya anak Sem, Ham, Yafet. Waktu Nuh sebagai bapak jasmani melakukan kesalahan, karena Nuh adalah petani anggur yang terkaya saat itu, dan dia mabuk sampai telanjang. Dua anaknya, ya, si siapa ya? Sem, Ham, Yafet. Dua anaknya untuk menutupi aurat bapaknya itu, mereka ambil kain, mereka mundur. Tapi anaknya yang satu bukan ikut menutupi, tapi menceritakan keluar kejelekan bapaknya. Maka berkat turun kepada kedua anak yang menutupi dengan punya etika itu, itulah yang membuat saya lupa ya, Sem, Ham, Yafet. Sem, Yafet, si Ham yang menceritakan keburukan orang tuanya. Maka lihat, kita ini adalah salah satu keturunan daripada Sem ataupun Yafet. Berkatnya berbeda. Maka kita di bumi ini ada 3 bapak yang harus kita hormati. Pertama, Bapa di sorga. Yang kedua itu bapak rohani. Kenapa bapak rohani jadi urutan kedua? Karena bapak jasmani tidak semua menuntun anaknya hidup dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah bapak jasmani. Tapi kalau bapak jasmani itu bisa jadi bapak rohani, itu lebih luar biasa. Ketiga anak saya ini gak mungkin lagi. Saya sekaligus bapak rohaninya, sekaligus juga bapak jasmaninya. Semua kita di tempat ini harus memahami, hati seorang bapak selalu membuat hidup anaknya semakin sempurna. Kalau kita punya Bapa di surga, hanya satu tujuannya, membuat engkau hidup sempurna. Hanya itu yang akan Tuhan berikan padamu dan pada saya, yang dimana status kita hari ini adalah sebagai anak Bapa, anak Tuhan. Masih ada lagi Bang? Habis? Habis kan? Baik, kita semua bangkit. Haleluya. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Yesus penyelamatku, tiada yang
tiada janji seperti yang ada pada. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Mari siapkan anggur dan rotimu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Oh amin. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Pada masa itu dan pada masa ini, Yesus mengajarkan kepadamu dan kepada saya untuk selalu melakukan perjamuan Tuhan yang berdasarkan memberitakan kematian Tuhan. Anda dan saya menabur ketidakbaikan, Yesus yang menuai. Anda dan saya menabur ketidaktaatan, Yesus yang menuai. Anda dan saya sebenarnya sudah dalam kutuk, tapi Yesus yang menuai di kayu salib. Waktu Yesus melakukan itu semua, itulah kasih Bapa terhadap anak. Bapa yang kita tahu, Bapa yang sangat sedap untuk diucapkan. Ingatlah, itulah Bapamu yang sesungguhnya. Kemana kau pergi, Bapamu yang sesungguhnya, Yesus Kristus, selalu ada padamu. Bapa jasmani bisa terbatas, Bapa rohani bisa terbatas, tapi Bapa di surga tidak pernah terbatas. Apa yang sudah Yesus lakukan itu untuk kebaikanmu dan kebaikan saya, untuk keselamatanmu dan keselamatan saya. Semua Yesus sudah lakukan. Maka yang lain pun ada dan saya tidak perlu takut, tetap percaya. Tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Maka lihat, maka dengar firman Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari atas kepala. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Tubuh yang sempurna ini engkau hari ini terima, sehingga masuk dalam tubuhmu tubuh yang sempurna. Semua sakit penyakit Tuhan Yesus sembuhkan waktu engkau bersatu dengan tubuh Kristus. Apabila Bapa dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita.
Ini adalah darah Kristus, darah yang sempurna tercurah untuk keselamatan Bapak dan Ibu dan saya. Apabila Bapak dan Ibu percaya dalam Kristus, maka segala sesuatu yang tidak baik yang ada dalam darahmu hari ini, Yesus buat sempurna. Yesus memberikan kesehatan. Waktu engkau meminumnya, engkau sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, beritakan selalu kematian Yesus kapanpun, dimanapun. Karena itulah tujuan perjamuan Tuhan. Kami percaya dan kami meminum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Kami bisa bersyukur Tuhan memberkati kami dan sampai hari ini tetap melakukan perjamuan Tuhan. Hari ini kami menabur persepuluhan kami, ucapan syukur kami, dan apapun yang Tuhan taruh hari ini, kami bersyukur. Mari kita deklarasi iman. Maka menaburlah saya di gereja ini. Dalam tahun ini juga saya pasti menuai kali lipat ganda. Sebab saya diberkati Tuhan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk memperluas kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah di tempat ini. Amin. Silakan duduk dan bersembahan di jalan.
Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, sehingga mereka sampai di Kuala Kurun semua dalam keadaan selamat. Kami berdoa untuk semua jemaat, teman-teman, sahabat yang mengambil ujian CPNS hari ini juga, Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkehendak semua mereka bisa lolos. Terima kasih, sakit penyakit apapun hari ini Tuhan sudah sembuhkan engkau. Pagi ini Tuhan sudah sembuhkan engkau. Karena engkau ditakdirkan Tuhan penerima berkat kesembuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk.